Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Oshinoko, serialnya dari anak-a-anak idol yang sok keras sama bapaknya. Ya, jadi ini mari kita coba bahas mengenai serial Oshinoko untuk adaptasi manga chapter ke-140-nya. Dan sebelum lanjut, aku cuma mau bilang kalau video kali ini tuh sendiri bakalan jadi konten spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. So, chapter ke-140 kali ini tuh sendiri dibuka dengan pertemuannya si Ai dengan si Hikaru ya, saat Hikaru ini tuh harus pergi dengan sepedanya. Ya, di sini sepertinya Hikaru adalah anak yang butuh uang untuk bertahan hidup, makanya dia mau dipelihara sama Tante Airi. Bahkan saking bokeknya gitu kan, Hikaru ini tuh tidak bisa naik kereta karena tidak punya uang. Ya, di sini walaupun Ai bilang kalau ia juga tidak punya uang, Ai menyarankan untuk Hikaru agar bisa jadi seorang idol, untuk bisa punya uang saku sendiri. Di sini Ai lagi ngejekin Hikaru gitu kan, yang bokek gitu kan, atau apa gitu. Ya, emang sih kalau cowok itu nggak punya uang, dianggap remeh lah di depan mata cewek itu sendiri. Nah, di sini Ai juga sempat menanyakan mengenai aksesoris yang ia gunakan, di mana Ai menanyakan kepada Hikaru, apakah dengan aksesoris tersebut Ai terlihat seperti orang normal. Dan tentu saja di sini Hikaru membalas kalau Ai adalah orang yang aneh dengan berpikir untuk menjadi orang normal. Ya, sepertinya di sini Ai merasa tertekan dengan popularitasnya sebagai seorang center di grup idol Bekomachi yang tentu aja selalu dipuja-puja dan menimbulkan lebih banyak kebencian kepada dirinya. Dan di sini Ai tidak ingin Hikaru membenci dirinya juga. Makanya ia berusaha bersikap normal di depan si Hikaru itu sendiri. Nah, di sini Ai berniat untuk mengundang Hikaru untuk datang ke rumahnya ya, tapi bukan untuk beradu kelamin gitu kan, melainkan untuk beradu acting. Ya, di sini tanpa ragu Ai mengundang Hikaru masuk ke dalam rumahnya, dan karena Hikaru ini tuh adalah anak yang polos dan juga tampan, tentu aja Ai tidak khawatir soal hal tersebut. Ya, dasar betina gitu. Nah, di sini Hikaru bilang Ai adalah orang yang aneh, di mana Ai selalu memakai kaos kaki yang berbeda, bahkan di dalam rumah sekalipun. Dan mereka pun akhirnya berdebat untuk hal-hal kecil pada diri mereka itu sendiri. Oh ya, pada tahap ini Ai masih belum memperhatikan bagaimana ia harus berpenampilan di depan orang lain ya. Sampai pada saatnya Hikaru meminta Ai untuk memperhatikan penampilannya. Ya, seperti perubahan yang Kaburagi katakan dulu mengenai Ai kepada si Aqua, dan sepertinya bagian ini tuh diambil dari referensinya tuh di sana gitu. Nah, seperti anak SMP yang mulai jatuh cinta gitu kan, dan tertarik dengan hal-hal pada lawan jenis mereka itu masing-masing. Bahkan Hikaru sempat tersipu dengan aroma rambut Ai yang sangat harum. So, hari-hari mereka pun dilakukan dengan terus bersama menjadi seorang teman, bahkan lebih dekat daripada teman itu sendiri. Menghabiskan waktu bersama seperti datang ke rumah makan dan terkejut ya dengan harga makanan yang harus mereka bayar. Ya, berjalan-jalan sambil bercerita mengenai mimpi mereka itu masing-masing. Ya, masa-masa PDKT itu emang masa-masa yang paling indah. Ya, walaupun sebenarnya waktu aku PDKT sama Elaina dulu tuh nggak seromantis ini sih, beneran, sumpah. Nah, jadi waktu di rumah makan, Ai adalah orang yang selalu membayarkan makanan dan minumannya si Hikaru. Yap, selain Hikaru itu nggak punya uang, Hikaru juga lebih muda daripada Ai, makanya bisa disayang sama si Ai. Kayaknya selain konsep dari fatherless di serialnya Oshinoko, konsep pedo dan juga grooming juga diterapkan juga di sini, di mana banyak orang-orang tua itu sangat suka banget sama anak-anak yang umurnya jauh lebih muda daripada mereka, dan menganggap mereka itu sebagai milik mereka itu sendiri dan tidak boleh diberikan kepada orang lain. Emang aneh banget sih penyimpangan yang satu ini. Nah, ngomong-ngomong soal rumah makan tadi gitu kan, sebenarnya Hikaru ini tuh juga dulu tuh sempat datang ke rumah makan itu bersama dengan Tante Airi, yang mana pada saat itu si Tante Airi ini tuh memberikan uang saku ataupun uang jajan untuk si Hikaru. Ya, hal itu diberikan sama Airi atas kerja kerasnya si Hikaru di atas ranjang. Enggak bercanda. Ya, ini benar-benar buruk sih gitu kan, anak sekecil Hikaru aja tuh sudah harus jadi peliharaan si Tante Airi. So, di sini Hikaru juga sempat berpikir ya kalau perlakuan Airi kepada dirinya itu adalah hal yang sangat menjijikan. Namun karena enak gitu kan, bukan, maksud karena emang Hikaru ini tuh butuh uang dan juga perlindungan, makanya Hikaru tidak bisa lepas dari sifat pedofilianya si Tante Airi terhadap dirinya. Ya, saat setelah si Hikaru ini tuh dilahap oleh si Tante Airi, Hikaru sempat berpikir apakah ada cara untuk dirinya agar bisa dicintai dengan tulus oleh seseorang. Dan tanpa sadar, kedua bola mata Hikaru dan Ai pun bertemu. Kedua bola mata yang sama-sama menampilkan sorot mata pembohong yang dipercayai oleh banyak orang. So, jadi bagaimana nih menurut kalian gitu kan, apakah setelah keluarnya chapter terbaru, chapter ke-140 kali ini tuh sendiri, kalian mulai berpikir kalau Hikaru ternyata adalah korban juga dan musuh dari sebenarnya adalah sifat pedonya si Airi? Ataukah kalian juga berpikir kalau Airi mati disebabkan oleh stres berat akibat Hikaru lebih memilih kabur bersama dengan Ai Hoshino? Atau malah Hikaru lah orang yang menyebabkan kematian Airi dan juga Seijuro Himekawa, dan membuat seolah-olah kematian tersebut itu sebagai bentuk suatu kecelakaan? Menarik nih untuk kita tunggu ke depannya. So, jadi seperti itulah isi dari chapter ke-140 dari serialnya Oshinoko itu sendiri.
Dan karena minggu depan itu tidak libur, mungkin kita bisa lihat bagaimana proses pembuatan Ruby dan Aqua nantinya. Menarik nih untuk ditunggu. Dan ya sebelumnya aku juga minta maaf karena nggak bisa nampilin beberapa panel chapternya di video kali ini karena udah pasti bakalan kena copyright. Jadi nanti aku akan taruh link untuk kalian bisa baca dan lihat chapter terbaru ini di kolom komentar. Jadi itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.